Perkenalkan, Ahmad Afrizal Anwari. Nama panggilannya Afrizal, dia punya semangat luar biasa untuk terus mengasah kemampuannya di dunia desain. Apa sih yang bikin Afrizal memilih masuk ke teknologi rekayasa multimedia? Salah satunya adalah untuk meningkatkan skill desain yang jadi passionnya selama ini. Nggak cuma itu, Afrizal juga punya hobi seru banget, yaitu ngedesain dan hunting event-event cosplay. Wah, keren ya! Penasaran sama cerita lengkap dan pengalaman Afrizal di dunia desain dan cosplay? Yuk, langsung aja dengerin obrolan seru kita di 12 Pixel. Stay tuned! Selamat datang kembali di 12 Pixel. Aku Rahmi Dan aku Anton. Kali ini kita bakal sharing cerita tentang seputar dunia kreatif bersama salah satu mahasiswa dari Politeknik Hasdor, yaitu Kak Rijal. Tepuk tangan dulu tuh. Halo guys. Apa kabar nih Kak Rizal hari ini? Baik. Mungkin bisa diperkenalkan dulu nama lengkapnya dari prodi mana, Kak? Aku ya namanya Ahmad Afrizal Anwari. Aku di prodi TRM. Bisa nama panjangnya Teknologi Rekayasa Multimedia gitu. Oke. Ya. Teknologi rekayasa multimedia. Iya. Oke, sebelumnya apa sih motivasi dari Rijal sendiri gitu untuk memilih TRM itu sebagai prodi? Aku memilih Teknologi Rekayasa Multimedia ini karena ingin memperluas kayak karya desainku sama kayak memahami arti dalam yang ada di desain-desainku gitu. Berarti sebelumnya Rijal ini memiliki basic skill gitu ya, atau kemampuan terhadap dunia desain gitu ya? Iya, sedikit-sedikit lah. Mungkin nggak terlalu basic juga sih. Aku sudah desain selama 4 tahun. Dari awal aku suka desain tuh, aku dari SMP. Nah, dari SMP tuh aku pernah melihat orang-orang kan kayak ngedesain-desain gitu. Nah, aku mulai tertarik, apalagi kayak orang-orang kayak buat intro gitu, intro maker. Jadi motivasiku tuh dari situ. Nah, karena aku ngeliat-ngeliat gitu, jadi awal mula aku mulai termotivasi gitu. Kan karena ini ya, aku waktu itu gabut gitu. Jadi lihat-lihat gitu. Jadi pengen coba mulai dari aplikasi Pixel Lab. Ya. Oh gitu ya. Karena lihat-lihat lah dari Pinterest juga ada gitu. Biasanya software apa nih yang biasa kakak gunakan untuk ngedesain itu? Alex Motion sekarang. Itu bukannya untuk video aja atau bisa yang lain? Bisa. Kayak mungkin Alex Motion ini bisa jadi video, bisa jadi foto juga. Karena ada fiturnya gitu. Bisa ya bisa capture ke image gitu. Nah, aku mulai tertarik di situ karena bisa kompleks lah sama efek-efeknya gitu. Oh, jadi berarti Motion itu bisa ngedesain juga, bisa juga buat video gitu ya berarti? Iya, benar. Kalau boleh tahu, Motion itu tersedia nggak sih buat PC atau buat Android gitu? Buat Android ada, iOS juga. Cuman buat kayak sejenis PC itu nggak bisa, harus pakai BlueStack lah kalau tahu. Oh, kayak emulator buat Android? Iya, emulator. Katanya sih bentar lagi udah ada, udah mau launching juga. Tapi nggak tahu kapan. Aku juga lagi nunggu-nunggu lah. Selain itu bisa ngedit di software lain nggak? Misalkan kan kayak Canva itu biasanya atau Photoshop. Dulu aku pernah buat di Canva. Cuman jarang-jarang. Mending kayak buat PPT lah. Buat Mungkin tugas gitu lah ya? ya buat tugas. Kalau buat di Photoshop pernah juga, tapi udah dulu gitu kayak pas SMA dulu ada kayak apa itu eskul ya? Ya eskul. Ya, itu eskul desain gitu. Pakainya di Photoshop. Itu aku cuma sehari aja. Nggak terlalu cocok buat aku. Lebih suka kayak belajar sendiri gitu ya? Lebih suka otodidak. Oke.
Berarti sebelumnya Kak Rizal ini mulai desain udah beberapa tahun yang lalu dan desainnya itu juga melalui HP aja gitu ya? Dari HP. Oke, berarti sebelumnya inspirasi yang didapat dari hasil desain itu sendiri itu dari mana aja sih? Mungkin bisa dicari di Pinterest, di DeviantArt, sama apa lagi satunya ya aku lupa. Kayak Behance, Behance. Ya Behance. Oke. Selama di Prodi TRM ini pernah ngedesain apa dan softwarenya apa? Apakah berbeda dengan yang sering Kakak Rizal gunakan ataukah sama? Untuk mungkin di kampus ya, dulu ada tugas ngebuat desain gitu, kayak sejenis produk ya. Kayak disuruh kayak menawar-nawarkan gitu. Aku buatnya di Canva karena disuruh di Canva juga. Kayak campaign promosi gitu ya? Iya. Terus selain itu ada lagi nggak? Ada juga yang baru-baru kemarin ini disuruh pakai Figma. Iya, Figma. Itu aku di situ ngebuat kayak sejenis karakter lah, karakter kelinci dengan katananya di belakangnya. Iya. Untuk inspirasinya aku di situ adalah banyak. Cuman itu aku ngebuatnya simpel-simpel aja. Kalau selain suka ngedesain, suka ini juga gak? Kayak misalkan apa nih? Fotografi atau karena kan seperti geografi? kita tahu kan di media itu sendiri luas ya. Bukan hanya ngedesain, tapi juga di dalamnya ada fotografi, videografi mungkin atau yang lainnya gitu. Jelas, aku malahan suka juga fotografi. Aku sering ngefoto-foto kayak sejenis tempat, kayak mungkin tanaman yang menurutku menarik. Aku foto kayak mungkin hewan yang aku suka, ada juga kayak sejenis kucing kan, aku foto juga gitu. Masjid ada juga aku foto. Berarti selain desain berarti suka juga fotografi gitu ya? Iya, videografi juga suka. Kakak kan tadi suka videografi, fotografi ya? Pernah nggak sih ikut perlombaan atau gimana gitu yang hasil karya kakak gitu, hasil apa nih, foto dari kakak gitu kan? Mungkin desain aja sih, kalau foto ada juga, cuman ya menurutku tuh kurang lah, cuman pernah ada ngeletakin udah aku kirim gitu, kayak buat perlombaan. Cuman itu merasa aku kurang. Lebih ke desain ya? Iya. Cuman desain juga aku belum berani buat nampilin karyaku buat lomba-lomba gitu. Karena mungkin masih kurang bagus lah menurutku. Iya, kayak dari tahun ke tahun itu minat desainku tuh agak mengurang karena aku sekarang ini rasa malasnya tinggi. Kayak kekurangan inspirasi sama kayak ada rasa kehilangan lah. Kehilangan? Iya, kehilangan arah buat desain lagi. Kayak kehilangan motivasi gitu lah ya? Iya. Nah, untuk yang terakhir nih Kak, ada nggak pesan buat teman-teman di luar sana yang suka ngedesain tapi device-nya itu terbatas? Ada, mungkin buat teman-teman ya yang pengen ngedesain tapi memiliki keterbatasan buat ngedesain-desainnya ya kan, bisa gunain aplikasi lain lah, bisa di Android atau di mana gitu. Mungkin yang bisa dicoba Pixel Lab lah, itu mudah, apalagi Canva tuh. Itu bisa pakai template-template buat belajar buat layoutnya. Kalau mau belajar layout, kalau Pixel Lab pengen belajar mandiri gitu. Itu aja sih. Oke, berarti device itu bukan menjadi suatu tantangan utama gitu ya, atau kayak sekarang itu apalagi udah canggih, di mana aplikasi-aplikasi desain itu sendiri sudah tersedia di HP gitu ya berarti? Iya benar. Oke, baik, terima kasih nih buat Kak Rizal yang udah menyempatkan waktunya untuk pada kesempatan hari ini. Iya, sama-sama. Kak Rizal kedepannya bisa semakin berkembang lagi itu di TRM pastinya. Amin. Nah, berakhir sudah episode kita hari ini. Nantikan terus video berikutnya dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube 12 Pixel. Dadah.